Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bagi salam. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita telah belajar tentang zat makanan. Sambil mengulas kembali zat makanan yang minggu yang lalu, apa yang kamu ketahui tentang zat makanan? Ya, Mas Jidan. Ya, zat makanan itu disebut juga dengan gizi atau nutrisi. Ya, makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin serta mineral. Ya, bagus sekali. Ya, jadi betul. Ya. Ada beberapa kandungan yang makanan yang dikategorikan mengandung beberapa bahan makanan dan makanan diantaranya adalah makanan itu mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lemak dan vitamin mungkin atau mengandung juga beberapa garam mineral. Nah sekarang coba perhatikan apa yang saya bawa hari ini. Ini contoh makanan-makanan siap saji, ya. Di antaranya ini ada makanan kaleng, kemudian ini ada mie instan, ini contoh snack, ya. Terus ini ada satu lagi, mungkin kalian tahu ini apa? Glen. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya borak. Nah, coba perhatikan apakah apa yang bisa kamu katakan tentang makanan-makanan ini dan zat pengawet ini? Ada yang bisa mau menyampaikan? Menurut saya buat yang makanan ringan itu biasanya itu mengandung ada kekurangan sama kelebihannya. Biasanya kalau orang mengkonsumsi itu karena berpikirnya itu siap saji, mudah digunakan. Tapi sebenarnya di lain itu tuh ada sisi buruknya karena pada makanan ringan itu biasanya mengandung zat adiktif. Zat adiktif yang ditambahkan dalam makanan. Yeah. Yang contohnya biasanya itu bahan pengawet biasanya yang sering digunakan di kalangan masyarakat itu seperti borak. Karena borak itu bisa berfungsi sebagai untuk pengawet makanan dan untuk pedagang bakso biasanya itu digunakan untuk mengenyalkan baksonya. Ya, bagus sekali. Ya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Gisel, makanan-makanan yang siap saji ini pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya ada beberapa tambahan zat pengawet atau zat tambahan yang tadi dikatakan borak ya. Nah ini yang saya perlihatkan ini. Ini borak. Ini biasanya kalau masyarakat pengguna di orang yang menjual makanan-makanan siap saji, misalnya untuk makanan-makanan bakso misalnya, itu digunakan sebagai zat pengawet sekaligus sebagai zat pengenyal. Jadi yang membuat enak, tapi masyarakat tidak tahu bahwa ternyata zat-zat pengawet ini atau zat-zat aktif makanan ini ternyata masih perlu diuji lagi dari segi kesehatan. Nah, yang kita akan menyampaikan kajian hari ini mengenai topik pembelajaran kita, kandungan zat makanan, dengan subtopiknya adalah zat aktif. Contohnya adalah borak. Baik, kita lihat.
kandungan zat makanan. Untuk subtopiknya adalah zat aditif makanan. Tadi sudah diberikan contoh nyata dari salah satu temanmu tentang zat pengawet, salah satunya adalah borak. Kita harus tahu betul tujuan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita menganalisis hubungan nanti antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan dan simulasi. Nah, tujuannya nanti diantaranya yang pertama kita mengetahui kandungan zat yang terdapat dalam bahan makanan, dan yang kedua dapat menyebutkan fungsi dari makanan. Terus yang ketiga menganalisis kandungan zat aditif makanan. Nah, pada tujuan belajaran ini nanti kita akan coba melakukan kegiatan eksperimen berkaitan dengan pengaruh larutan atau kandungan borak terhadap makanan atau menguji adanya borak pada makanan. Coba kita perhatikan kalau di depan halaman SMA 1 atau di depan banyak orang berjualan yang saya lihat anak-anak SMA 1 sering makan jajan di tempat itu. Nah, nanti kita akan coba analisis apakah makanan-makanan yang ada di jualan itu atau makanan-makanan yang tadi saya bawa itu termasuk mengandung borak atau tidak. Nah, ini kadang-kadang kita tidak tahu betapa besarnya pengaruh zat-zat pengawet seperti borak itu terhadap kesehatan. Coba ada yang tahu apakah pengaruh zat borak terhadap kesehatan? Saya akan menjawab penyebab penggunaan borak, yaitu dapat merusak sistem ekskresi dan juga dapat menyebabkan kanker pada tubuh kita. Jika penggunaan borak semakin banyak, maka semakin besar kita dapat terserang penyakit tersebut. Ya, bagus sekali jawabannya. Menganalisis bahwa borak itu ternyata punya pengaruh yang tidak baik terhadap kesehatan. Di antaranya mengganggu sistem ekskresi kita, ginjal itu contohnya ya, atau bisa juga pemicu terjadinya kanker. Nah, kalian harus tahu betul itu. Oleh karena itu nanti hari ini nanti kalian nanti akan bekerja secara kelompok untuk melakukan kegiatan percobaan menguji kandungan makanan yang mengandung borak. Kita nanti akan ke lab kita untuk mengambil sampel beberapa makanan untuk diuji dengan larutan, mungkin pernah dengar larutan kunyit. Baik, kita langsung ke lab untuk mengadakan eksperimen. Kamu keluar, kalian keluar secara kelompok. Kita bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya ada 4 orang. Baik, silakan kita mulai untuk kita bekerja di lab. Jasnya dipakai di sini atau di sana? Maju mundur.
Kalau Mas Said nanti Mas Said. Subhanallah. Yes, kau harus nyawa ini. Wah, iki. Ini tahu serang ini. Ya, ini apresiasi kita awal. Berapa? Satu lagi Ada sisa, ada. ada sisa. Ada di motor. Jam 1. Sebelum kita melakukan proses kegiatan eksperimen untuk mengetahui kandungan borak pada zat makanan yang sudah kalian bawa, kalian harus ketahui dulu sebenarnya borak itu apa dan apa pengaruhnya. Borak kalau di dalam lingkungan sehari-hari dinamakan bleng ya, semacam bentuknya sebenarnya kalau di makanan itu bentuknya seperti kristal putih ya. Ini kristal, tapi sebenarnya kalau di zaman dulu borak itu digunakan sebagai zat tambahan sebenarnya. Sejak di pabrik, sejak tahun beberapa puluh tahun yang lalu penggunaan borak sudah digunakan untuk di industri. Itu biasanya digunakan untuk industri kayu misalnya, untuk apa ya, zat pengawet diantaranya. Dan ini kita lihat bahwa indikatornya yang dipakai adalah ekstrak kunyit. Yang jadi pertanyaan, kita sebenarnya tidak harus menggunakan bahan-bahan yang luar biasa atau zat-zat yang kimia yang cukup mungkin sulit tidak dapatkan, tapi dengan indikator kunyit kita bisa mengetahui kandungan borak pada zat makanan. Lihat. Sekarang kita coba kalian perhatikan bahwa bagaimanakah pengaruh atau kandungan borak terhadap zat makanan. Kita akan coba sampelnya. Ini adalah ekstrak kunyit, warnanya agak kecoklatan, kemudian boraknya warnanya kuning ya, dengan di dalamnya ada kristal putihnya. Kalau bleng ini sebenarnya, kalau bleng atau borak yang ini adalah beberapa contoh borak-borak yang masih sederhana ya, yang kultivasi. Kita lihat untuk prosesnya. Saya akan memasukkan beberapa tetes borak ke dalam mortar ini. Kita lihat warnanya masih warna aslinya untuk boraknya, yaitu warnanya kuning ya. Kemudian kita campur dengan parutan ekstrak dari kunyit atau kunir. Terjadi perubahan warna dari kuning dengan merah, ternyata merah kecoklatan. Indikator kalau ada kandungan borak dalam makanan itu jika berwarna merah kecoklatan. Nah, kita akan nanti kalian coba ambil beberapa sampel makanan yang sudah kalian bawa. Apakah ada kandungan borak yang bisa dilihat dari makanan-makanan yang kamu bawa tadi. Nah, kita nanti coba makanan-makanan yang kamu bawa tadi, mulai beberapa makanan-makanan pengawet, kita ujikan dengan larutan ekstrak kunyit. Bagaimanakah kandungan borak, apakah memang ditemukan adanya borak. Itu kalian nanti bekerja, dan nanti kalian tentukan beberapa sampel makanan-makanan saja yang positif mengandung borak. Nanti ambil dari, masukkan di data pengamatan kalian. Nomor, kemudian nanti nama sampel makanan ya, sampel makanan atau bahan makanan. Warna sebelum ditetesi kunyit. Kemudian yang kedua, bagaimana warna sesudah ditetesi kunyit. Keterangannya nanti ditambahkan apakah positif atau negatif. Positif itu artinya mengandung borak atau tidak ya.
sampel makanannya misalnya tadi dituliskan ada apa? Mie basah ya? Mie basah atau mie instan. Warnanya apa? Kemudian warna setelah ditetesi bagaimana? Keterangannya apa? Positif atau negatif mengandung urat. Itu nanti hasil pekerjaan kalian selama proses pengambilan data pada saat kalian mengambil kandungan borak pada setiap sampel bahan makanan yang kamu bawa. Silakan bekerja. Ya. Nak sawanan. Sorry saya puasa dulu. Kok tak tukone kene komen. Iku ngono. Kok diaduk iki. Loh, ini adalah tempe, ini lontong, ini tahu, dan ini bakso. Dadi bodyguardku. Membo aku yang kelas juga ngene iki yo. Ringgit. Bakso lembut ya? Kalian bekerja secara sistematis, terarah dan hati-hati dalam menentukan kandungan borak tiap jenis sampel makanan yang dibawa. Silakan dimulai. Data pengamatan nomor, kemudian nanti nama sampel makanan ya, sampel makanan atau ditaruh sini ya kan? Kemudian nanti dikasih tulisan ya, labeling nama makanan apa saja. Nanti seperti ini contohnya. Ini misalnya dikasih nama mie instan, kemudian tahu, tempe dan lain-lain ya, kasih nama-namanya. Jadi nanti biar tahu di kertas hitam ini perubahan warnanya yang secara transparan bisa dilihat. Nah, dicatat di situ di tabel pengamatannya hasilnya apa, warnanya berubah. Aku bingung antara
Kesimpulanku kan gini, hal makanan instan ya nggak pasti. Kalau warnanya tetap sama seperti ini, berarti dia tidak mengandung. Kalau dia ada perubahan warna, masih jangan seperti dari perubahan warnanya menjadi Coba ditetesin lagi. Yang Pura-puranya. Oh, pura-pura. Iya. Apa-apa. Terus dibersihkan sama tisu, masukin makanan yang lain. Nanya. kesimpulanku kan gini, hal makanan instan ya nggak pasti. Iya langsung itu kan ini sing iki besar pendor. Tempe lho. Mie mana mie? Mie. Baik, silakan ulangi, kalian bisa maju ke depan, kelompok untuk mendapatkan nama-nama makanannya. Cuma kok lontong. Yang kunyit, ada kunyitnya, yang kandung kulit berapa? Ini nggak kelihatan ini. Coba. Oh, seneng.
Sehingga bakso ini mengandung borak. Kemudian yang lain adalah lontong. Dari lontong ini juga mengandung borak. Ditaruh sini ya kan? Kemudian nanti dikasih tulisan ya, labeling nama makanan apa saja. Nanti seperti ini contohnya. Ini misalnya dikasih nama mie instan, kemudian tahu, tempe dan lain-lain ya, kasih namanya. Jadi nanti biar tahu di kertas hitam ini perubahan warnanya yang secara transparan bisa dilihat. Kalau warnanya tetap sama seperti ini, berarti dia tidak mengandung. Kalau dia ada perubahan warna, masih jangan seperti dari perubahan warnanya menjadi kesimpulan itu kan gini, hal apakah instan ya nggak pasti. Sehingga bakso ini mengandung borak. Kemudian yang lain adalah lontong. Dari lontong ini juga mengandung borak. Ini lontong, ini ya, sama kalau coklat hitam coklat tua orange.
sekalian, setelah kita selesai melakukan praktek pengamatan kandungan borak pada beberapa sampel zat makanan untuk mengetahui apakah di dalam sampel bahan makanan ditemukan borak, silakan kalian per kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja praktikum per kelompok masing-masing, termasuk sampel-sampel bahan makanan yang sudah kalian teliti, diuji dengan ekstrak kunyit untuk mendeteksi adanya kandungan borak. Silakan per kelompok, dari mulai kelompok 1. Warna sebelum ditetes kunyit itu loh, maksud saya warnanya bakso kan coklat toh, apa itu kok coklat? Betul ya, coklat ya? Abu-abu. Ya abu-abu. Sudah kita warna abu-abu. Nah, diulangi lagi Mbak, pernyataannya tadi biar diganti lagi tadi. Jadi biar tulis dulu baru komentari. Silakan menyampaikan. Oke, cukup. Mulai. Dari pengamatan kelompok kita pertama menetesi borak terlebih dahulu dan ditemukan warnanya itu oranye. Dan yang kunyit kita tetesi warnanya itu kuning. Kita mengambil sampel yaitu bakso, lontong, dan tahu. Pada bakso saat ditetesi kunyit warnanya itu berubah menjadi coklat tua, sehingga itu berarti di dalamnya terkandung borak. Yang kedua yaitu lontong. Pada lontong saat ditetesi kunyit berubah warnanya menjadi kuning tua. Itu berarti mengandung borak tapi hanya sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu tahu. Saat tahu ditetesi kunyit warnanya itu tidak berubah, yaitu sama seperti warna kunyit asalnya, jadi tidak mengandung borak. Ya, cukup dari presentasi dari kelompok 1. Ya, jadi ada beberapa sampel bahan makanan yang diujikan dengan larutan ekstrak kunyit. Yang pertama adalah bakso, lontong, dan tahu. Ini saya tidak tahu sampelnya ambilnya di mana, tapi yang pasti sampel yang dibawa oleh kelompok 1 ada 3 bahan makanan dengan bakso abu-abu ternyata positif. Ini tolong nanti cermati beli baksonya di mana ya tuh ya, ternyata mengandung borak. Kemudian yang kedua lontong, ini ternyata positif juga mengandung borak. Warnanya untuk yang bakso tadi coklat tua, kuning tua. Kemudian yang tahu warnanya putih kuning negatif, ternyata tidak mengandung borak. Dari kelompok 1 sudah menyampaikan hasil presentasi untuk pengambilan sampel bahan makanan yang mengandung borak atau tidak mengandung borak. Silakan dari kelompok yang lain, kelompok 2. Yang tidak ada aja, beberapa materinya ada. Dipresentasikan hasil eksperimen kelompoknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang hasil pengamatan dari mie instan, tempe, dan sosis. Yang pertama, mie instan
warna sebelumnya yaitu berwarna kuning pucat. Kemudian setelah ditetesi kunyit yaitu berwarna coklat tua. Dan hasilnya yaitu positif. Terdapat borat. Kemudian tempe warna sebelumnya yaitu berwarna putih. Kemudian setelah ditetesi yaitu berwarna kuning. Kuningnya tapi kuning bukan kunyit tapi kuning apa? Kuning matang lah. Kuning matang. Kemudian keterangannya yaitu negatif. Kemudian sosis berwarna merah muda. Kemudian warna setelah ditetesi yaitu kuning kemerahan. Setelah itu keterangannya yaitu positif. Baik, cukup. Terima kasih. Bapak yang presentasi. Ya, mohon perhatikan, ternyata untuk sampel bahan makanan yang dipresentasikan oleh kelompok 2 ada 3 sampel bahan makanan. Yang pertama adalah mie instan. Warna aslinya kuning pucat, tapi ternyata setelah ditetesi oleh larutan kunyit ternyata warnanya menjadi coklat tua. Ini berarti positif ya. Kemudian tempe warna putih, ditetesi oleh kunyit ternyata warnanya tetap sama, ya warnanya kuning, maaf. Hasilnya negatif. Kemudian yang sosis warna aslinya merah muda, setelah ditetesi oleh kunyit ternyata berwarna kuning kemerahan, ternyata positif mengandung borat. Nah, dari beberapa sampel bahan makanan yang telah kalian amati, kalian bisa memberikan argumentasi berkaitan dengan larutan borak tadi atau pengaruh borak terhadap makanan. Perkenalkan, saya Nikita. Saya akan memaparkan pendapat saya. Ya, jadi borak itu pastinya berdampak negatif bagi kehidupan di sekeliling kita. Karena borak itu sifatnya selain merusak, dia juga itu menimbulkan keresahan juga di masyarakat sekitar. Terima kasih. Ya, bagus. Yang penyebabnya tentang borak. Ada lagi mau menambahkan? Silakan. Saya menambahkan borak pertama itu sangat berbahaya bagi organ-organ kita karena itu borak dapat merusak karena sangat berbahaya sekali, tidak patut untuk dikonsumsi. Baik, ada tanggapan dari teman-teman kalian tentang betapa pengaruhnya luar biasa borak tadi yang di awal pembelajaran sudah saya sampaikan bahwa borak awalannya memang digunakan sebenarnya adalah untuk kepentingan industri, bahkan bisa digunakan juga untuk bahan-bahan kecantikan kosmetik. Berarti di sini kita borak sendiri sudah mengalami salah kaprah penggunaannya. Oleh karena itu perlu kalian dikaji ulang apakah makanan-makanan yang ada di sekitar kita itu sudah betul-betul aman atau higienis untuk kita makan atau tidak, terutama kalian sendiri. Nah, ini berkaitan dengan masalah borak. Jadi dapat disampaikan bahwa pada pembelajaran kali ini apa yang bisa kalian sampaikan tentang pembelajaran dengan pengamatan bahan sampel makanan bahan borak ini, apa yang bisa kalian sampaikan tentang hal ini? Siapa? Ya, silakan Mas Jidan. Terima kasih. Menurut saya kesimpulan untuk percobaan hari ini, semua borak akan berbahaya bagi seluruh umat manusia. Karena dalam konsumsi borak itu sebenarnya digunakan untuk kosmetik, untuk mebel, jadi tidak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi akan menyebabkan penyakit ada kanker, penyakit ekspresi, yaitu ginjal itu bisa berpengaruh kepada kesehatan manusia dan kemudian akan memperpendek umur manusia. Kan pada zaman dahulu itu manusia dikenal memiliki berumur panjang. Jika kalau kita sebagai manusia mengkonsumsi borak ini akan memperpendek umur kita semua. Terima kasih. Ya, bagus. Ya. Ada yang memberikan argumen lagi mengenai kajian kita hari ini? Silakan, Mbak Nikita. Baiklah, saya akan menambahi jawaban dari Sijen. Makanan itu merupakan salah satu penyongsong hidup organisme di muka bumi ini. Namun, borak itu merupakan salah satu bahan yang biasanya digunakan dalam kehidupan industri, namun disalahgunakan. Salah satunya
untuk mencampuri bahan makanan. Itu merupakan salah satu tindak kriminal yang apabila tidak ditindaklanjuti maka akan berpengaruh khususnya bagi generasi bangsa ini. Ya, bagus. Ya, berarti Burak ada dari sisi kajian kriminalnya yang ternyata luar biasa pengaruhnya. Kalau kita sebenarnya kan sebagai masyarakat konsumen ya, yang tidak tahu menahu proses pembuatannya, tapi kalau kita tahu harusnya kita bisa menghindari terhadap penggunaan Burak pada zat makanan yang kita tidak bisa lagi menolak karena ini adalah pasar bebas. Semua makanan dijual, diperjualbelikan secara bebas, tapi legalitas kesehatannya masih perlu diperdebatkan. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan Mas. Terima kasih. Saya akan menambahkan yang pertama, Borax itu tidak boleh digunakan untuk bahan makanan karena itu merupakan penyalahgunaan bahan-bahan. Harusnya Borax itu digunakan untuk bahan industri, kosmetik dan lain sebagainya. Selain itu, dengan melalui percobaan ini kita dapat mengetahui perbedaan antara makanan yang mengandung borak dan makanan yang tidak mengandung borak. Dengan cara sederhana kita dapat mengetahuinya. Ciri-ciri pun dapat terlihat setelah melakukan percobaan ini. Dari sifat bahan, terus warna dan lain-lain. Setelah itu kita harus berhati-hati dalam memilih makanan karena jika kita tidak berhati-hati maka kita tidak akan tahu bahwa makanan itu mengandung borak ataupun tidak. Ya, bagus sekali. Ya, jadi kajiannya yang disampaikan bahwa kita perlu melakukan tindakan preventif yaitu hati-hati terhadap makanan yang ada di sekitar kita. Kita tidak asal membeli makanan, tetapi kita perlu mengetahui betul apakah makanan yang dimakan itu betul-betul sudah memenuhi aturan. Oleh karena itu nanti tugas kalian sebagai siswa, karena salah satu pengguna bahan makanan juga sekalian, terutama makanan yang di sekitar kita, di kantin, kemudian di ruang koperasi atau di depan halaman SMA 15 itu, apakah makanan-makanan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Cukup untuk kita sendiri. Kita tidak sampai memberikan semacam eksekusi terhadap makanan itu dipakai atau tidak. Yang penting kita tahu bahwa makanan itu tidak digunakan karena memang tidak mengandung bahan makanan atau mengandung bahan makanan yang berbahaya. Baik sekalian, anak-anak sekalian, untuk pertemuan minggu depan mohon kalian menyiapkan juga beberapa contoh zat-zat yang setipe dengan zat-zat borak pengawet atau zat-zat aditif semacam borak yang nanti bisa kalian gunakan untuk pemahaman kalian berkaitan dengan adanya zat-zat aditif yang lain untuk yang serta-merta yang ada di dalam kandungan makanan yang ada di sekitar kita, sehingga nanti pengetahuan kalian bisa menjadi lebih tahu lengkap, tidak hanya borak saja berkaitan dengan zat aditif. Kajian kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon setelah selesai kalian bisa merapikan untuk kerja mulai dari kerja lab maupun juga tempat lab. Kita selesaikan, kita berharap bahwa kajian hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya dan kita tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.